kayak begini tuh. Nama saya Dava Raffiandi, NIM 121240043, mata kuliah Termodinamika 1 Teknik Kimia kelas TKA. Di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa example dari buku Speedfinance Chemical Engineering Thermodynamics dari example 52. Dari sampel 52 kita bisa lihat untuk gas ideal dengan kapasitas kalor konstan persamaan di 3,23B untuk proses adiabatik reversible, dan karenanya isentropik dapat ditulis sebagai rumus T2-1 sama dengan P2 per P1 gamma min 1 per gamma. Nah, tunjukkan bahwa persamaan yang sama dihasilkan dari penerapan persamaan 5-10 dengan delta SIG sama dengan 0. Sebelumnya delta SIG itu adalah entropi di ideal gas. Nah, kita lihat dari persamaan 5-10 itu rumusnya delta SIG per R sama dengan delta SI ideal gas per R sama dengan integral T0 sampai T dari CIGP per R dP per T min ln P per P0. Nah, karena P ideal gasnya konstan, jadi integralnya dapat diselesaikan langsung menjadi delta SIG per R sama dengan CIGP per R ln T min T0 min ln P min P per P0. Nah, untuk proses adiabatik itu reversible, dia tidak ada perpindahan panas dan proses mekanisme dilakukan reversible. Jadi entropi gas tidak berubah dan proses isentropiknya menjadi 0 sama dengan CIGP per R ln T2 per T1 min ln P2 per P1. Atau kita dapat tulis menjadi CIGP per R ln T2 per T1 sama dengan ln P2 per P1. Nah, kalau kita susun ulang untuk T2 per T1 seperti yang diminta dari soalnya, itu bisa kita balik menjadi ln T2 per T1 sama dengan R per CIGP ln P2 per P1. Lalu kita hubungkan dengan gamma sama dengan CIGP per CIGV. Untuk P itu tekanan, pressure, dan V-nya volume di ideal gas. Jadi karena di ideal gas berlaku CIGP sama dengan CIGV per plus R. Nah, dengan hubungan gamma yang tadi sebelumnya yang CIGP per CIGV, maka CIGP sama dengan gamma R per gamma min 1, sehingga rumusnya menjadi R per CIGP sama dengan gamma min 1 per gamma. Nah, persamaan tersebut itu bisa didapatkan dari CIGP sama dengan CIGV plus R dan CIGV sama dengan CIGP per gamma. Maka R-nya bisa kita tulis menjadi CIGP min CIGV. Karena tadi CIGV-nya itu sama dengan CIGP per gamma, jadi kita bisa tulis persamaannya jadi seperti ini. Dan menjadi hasil akhirnya yaitu R per CIGP sama dengan gamma min 1 per gamma. Lalu bisa kita substitusiin ke persamaan yang sebelumnya tadi menjadi ln, tadi kan persamaan sebelumnya itu ln T1 sama dengan R per CIGP ln P2 per P1. Nah, karena tadi karena yang di atas tadi adalah R per CIGP sama dengan gamma min 1 per gamma, jadi kita bisa buat rumus yang ini tadi itu menjadi seperti ini, ln T2 per T1 sama dengan gamma min 1 per gamma ln P2 per P1. Nah, karena persamaan dalam ln, jadi kedua sisi bisa kita eksponensialkan persamaan, maka menjadi T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Nah, jadi persamaan itu terbukti diperoleh persamaan yang sama dengan persamaan di 3.32b. Nah, untuk proses adiabatik reversible gas ideal dengan kapasitas kalor konstan. Sebelumnya yang tadi CIGP dan CIGV SIG itu, IG yang di atas menandakan kalau dia adalah gas ideal, dan P menandakan kapasitas panas tekanan konstan, V menandakan kapasitas panas volume konstan, dan S adalah entropi. Lalu untuk yang example 5.5, nah ini pada soal proses aliran steady state pada tekanan atmosfer itu beberapa diketahui yaitu 1 mol per second udara pada 600 Kelvin, lalu 2 mol per second udara pada 450 Kelvin, steam produknya 400 Kelvin dan 1 atm, udara dalam keadaan gas ideal yaitu CIGP sama dengan 7 per 2R,
Lalu suhu sekeliling yaitu 300 K atau bisa kita tulis menjadi T sigma. Lalu perubahan energi kinetik dan potensialnya diabaikan untuk di soal ini. Nah, kita bisa lihat dari soalnya, pada prosedur ini ditanyakan laju perpindahan panas atau Q dot dan laju generasi entropi atau SG dot. Dan kita bisa lihat di gambar ini di kontrol volume, komponen yang masuk adalah Na 1 mol per second dan Ta 600K, lalu ada Nb 2 mol per second dan Tb sama dengan 450K, dan komponen yang keluar ada N, kita lambangkan dengan N sama dengan 3 mol per second dan T di suhu 400K, dan kalor yang akan kita cari panasnya. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat datanya, yaitu Na sama dengan 1 mol per second di suhu 600K, lalu Nb 2 mol per second di suhu 450K, dan N dot sama dengan 3 mol per second di suhu 400K. CIGP sama dengan 7 per 2R, karena R adalah konstanta tetapan, jadi kita langsung kaliin dengan 8,314 menjadi CIGP-nya 29,099 Joule per mol K, dan T sigma atau temperatur sekelilingnya 300 Kelvin. Nah, ada rumus tenaga energi untuk Q dot, bisa menggunakan Q dot sama dengan delta NHIG Fs, dimana bisa dirumusnya yaitu menjadi NHIG min NaHIGA min B HIGB. IG tadi menandakan adalah ideal gas, dan A adalah komponen A, base, dan komponen B. Rumus ini tuh persamaan neraca energi jika dia steady state. Jadi kalau jika dia unsteady state, maka rumusnya akan berbeda lagi. Nah, karena N dot itu sama dengan N dot A plus N dot B, maka Q-nya bisa kita jabarkan menjadi NA dikali HIG min HIGA plus NB HIG min HIG di komponen B. Nah, kenapa N-nya itu Na plus Nb? Karena komponennya itu masuk ke kontrol volume, akhirnya dia menjadi plus. Nah, karena dalam entalpi atau H, nilai H itu determinankan agar dapat dihasilkan DHIG sama dengan CIGP dt. Nah, maka persamaannya menjadi Q sama dengan Na CIGP T min Ta plus Nb CIGP T min Tb. Nah, nilai dari CIGP itu dapat difaktorisasi menjadi seperti ini. N sama dengan CIGP dikali Na T min Ta plus Nb T min Tb. Bisa kita masukkan nilainya di CIGP, terus Na T, Ta, Nb, T, dan Tb-nya, hasil kalornya menjadi minus 8729,7 Joule per second. Nah, tanda negatif itu berarti panas meninggalkan atau keluar sistem ke lingkungan. Nah, untuk mencari neraca entropinya atau SG, jika dia steady state, bisa menggunakan rumus SG dot sama dengan delta NSIG Fs min Q dot per T sigma. Nah, delta NSIG Fs ini bisa kita jabarkan menjadi SG sama dengan NSIG min NASIGA atau NSIG di komponen A dan NSIG di komponen B min Q dot per T sigma. Nah, karena ini bisa dikelompokkan menjadi seperti ini, sama seperti rumus yang sebelumnya. Lalu untuk mencari nilai delta SIG itu kita bisa menggunakan SIG min SIG di komponen A atau SIG di komponen B. Maka untuk ideal gasnya dengan CIGP konstannya didapatkan delta SIG sama dengan CIGP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Nah, karena tekanannya konstan atau 1 atm seperti yang diketahui sebelumnya, persamaannya dapat ditulis menjadi delta SIG sama dengan CIGP ln T2 per T1. Lalu kita bisa mencari rumus sesuai dari komponennya. Untuk komponen A didapatkan T-nya 400 dan TA-nya itu 600, jadi hasilnya min 11,800 Joule per mol K. Dan untuk komponen B di mana
suhu di TB itu 450 menjadi hasilnya min 3,426 Joule per mol K. Nah, persamaan bisa kita masukkan dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 10,447 Joule per Kelvin second. Nah, proses irreversible ini prosesnya irreversible karena pencampuran dan perpindahan panas melalui temperatur, dan hukum ini tuh hasil dari yang kita dapatkan memenuhi hukum kedua termodinamika di mana nilai SG-nya itu lebih dari 0. Lalu untuk yang example 57, nah untuk di example 57 di soalnya yaitu berapa maksimum work atau kerja yang dapat diperoleh dalam proses aliran steady state dari 1 mol nitrogen dalam keadaan gas ideal pada 800 Kelvin dan 50 bar. Ambil temperatur dan tekanan sekeliling sebagai 300 Kelvin dan 1,0133 bar. Nah, untuk maksimum work itu bisa kita tulis sebagai ideal work atau W ideal, yang dimana ketika prosesnya reversible sempurna dan untuk aliran steady state, maka rumusnya menjadi W ideal sama dengan delta H min T sigma delta S. Seperti yang sebelumnya juga, T sigma itu adalah temperatur sekeliling atau lingkungannya tadi sebesar 300 Kelvin. Nah, untuk gas ideal entalpi, dia tidak bergantung tekanan sehingga menghitungnya bisa langsung delta HIG sama dengan H2 min H1. Atau bisa juga rumusnya menjadi integral T1 sampai T2 CIGP dt. Bisa kita turunkan juga rumusnya untuk yang entropi yaitu delta SIG, yaitu integral T1 sampai T2 CIGP per T dt min R ln T2 per P1. Data yang kita dapat ketahui dari soalnya, pada step pertama diketahui N sama dengan 1 mol, suhu awal 800K dan tekanan awalnya 50 bar, maaf. Dan state 2 atau finalnya yaitu state di keliling atau lingkungannya dapatkan T2 sebenarnya 300 Kelvin dan P2 sekitar 1,0133 bar. Dan untuk tetapan R 8,314 Joule per mol Kelvin dan T sigma atau suhu sekeliling sebesar 300 Kelvin. Konstanta CIGP untuk nitrogen bisa kita baca di tabel appendix C1 yang ada di akhir buku Van Smith Van Ness, di mana nilai A 3,280, B 0,593, C-nya 0 dan D-nya 0,040. Nah, untuk bagian B dan D di pada tabelnya itu 0,93, di mana B 10 pangkat 3. Nah, itu berarti hasil yang ada di dalam tabelnya itu merupakan hasil yang sudah dikalikan dengan 10 pangkat 3. Untuk mencari nilai B yang sesungguhnya, berarti 0,93 yang ada di tabelnya itu dibagi dengan 10 pangkat 3. Atau bisa dibuat sebagai 0,593 dikali 10 pangkat min 3. Begitu juga dengan yang nilai D, tertulis 10 pangkat min 5D, itu berarti hasil 0,040 sudah di hasil yang sudah dikalikan dengan 10 pangkat min 5. Maka untuk hasil D yang sesungguhnya kita harus kalikan 0,040-nya dikali 10 pangkat 5. Lalu untuk menghitung delta HIG untuk ideal gas hanya bergantung pada T, maka digunakan fungsi ICPH. ICPH untuk yang H atau entalpi dan ICPS nanti untuk yang entropi. Kita bisa tulis rumus delta HIG-nya menjadi sama dengan R dikali ICPH pada T1, T2, dan ABCD. Maka kita bisa langsung substitusikan nilainya menjadi hasilnya min 15,060 Joule per mol. Nah, tanda minus menandakan nitrogen melepaskan energi saat didinginkan dari 800 Kelvin ke 300 Kelvin. Lalu untuk menghitung entropinya, delta SIG, menggunakan fungsi ICPS, kita bisa langsung masukin, ini rumusnya sama kayak yang ICPH tadi, yang bagian entalpi. Kita langsung bisa masukkan, substitusikan nilainya, dan didapatkan hasilnya minus 29,373 Joule per mol Kelvin. Nah, nilai total dari SIG-nya itu menjadi, ini kan tadi rumus yang bagian yang ini, yang integral T1 sampai T2 CIGP dt per T. Nah, untuk karena rumus
total dari delta SIG-nya itu ada yang seperti ini. Nah ini, tadi kan kita cuma baru dapat yang ini. Sekarang kita bakal cari yang ini juga. Jadi langsung disubstitusikan nilai semuanya. Nah ini nilai totalnya, kita masukkan juga R-nya 8,13 dan P2 1,0133 dan P1 50. Lalu kita dapat nilai total dari delta SIG-nya sebesar 3,042. Nah, delta SIG ini positif karena efek penurunan tekanan mendominasi efek penurunan temperatur. Lalu kita bisa menghitung ideal kerjanya, W ideal sama dengan delta H min T sigma delta S. W idealnya berarti kita dapat hasilnya sebesar min 15,93 Joule per mol. Nah, nilai W ideal minus berarti menandakan sistem melakukan kerja atau work diproduksi, dan maksimum kerja atau maksimum work yang dapat diperoleh sebesar 15,93 Joule per mol. Lalu kita yang contoh atau example 58. Jadi di soalnya itu disuruh kita kerjakan ulang contoh 56 dengan menggunakan persamaan untuk ideal work atau W ideal. Kita bisa lihat dulu di masalah pada contoh 56. Di masalahnya itu ada seorang penemu yang mengklaim input dari suatu kerja itu steam jenuh pada 100 derajat Celcius dan outputnya secara kontinu menghasilkan 2000 kJ panas pada suhu 200 Celcius per kilogram steam. Dan air pendinginnya tersedia pada 0 derajat Celcius dengan jumlah yang tak terbatas. Apakah proses ini mungkin? Mari kita telaah menggunakan rumus W ideal sama dengan delta H min T sigma delta S. Kita pertama bisa mencari datanya. Data yang di state pertama yaitu steam jenuh pada 100 Celcius hanya sebesar ini, bisa dicari dari tabel steam sama juga yang di akhir buku Smith-Vanes. Di akhir tuh ada tabel steam atau steam table. Bisa kita lihat pada steam jenuh pada 1 Celcius hanya sebesar 2676,0 kJ per kilogram dan S-nya atau entropi 7,3554 kJ per kilogram Kelvin. Untuk state 2, air cair pada 0 derajat Celcius, H dan S-nya itu sama-sama 0. Lalu kita menghitung perubahan entalpi dan entropi. Karena dia delta, kita bisa menggunakan H2-H1 dan S2-S1. Kita lihat hasilnya bisa didapatkan sebesar min 2676,0 dan min 7,3554. Lalu kita bisa masuk ke substitusi ke persamaan W idealnya, didapatkan hasilnya min 666,9 kJ per kilogram. Nah, tanda minus ini menandakan kerja yang dihasilkan sistem melakukan kerja pada sekeliling atau lingkungan, dan kerja maksimum yang dapat diperoleh hanya sebesar 666,9 kJ per kilogram steam. Nah, penemu tadi mengklaim dapat memberikan 2000 kJ panas pada 200 Celcius per kilogram steam. Apakah kerja maksimum diperoleh dapat mencapai ini? Kita analisis dari refrigerator Carnot pada contoh 56 yang sebelumnya. Kalau ternyata di refrigerator Carnot itu bisa menyerap panas QC pada temperatur dingin TC sama dengan 273,15 Kelvin atau 0 derajat Celcius, dan membuang panas QH pada temperatur panas TH 473,15 K atau 200 Celcius, dan membutuhkan input kerja W. Kita lihat lagi untuk menghitung koefisien kerja atau COP Carnot itu dengan rumus QH per W atau work kerja, dan bisa kita tulis menjadi TH min TH per TH min TC. Kita substitusikan nilai COP-nya atau COP, didapatkan tadi TH-nya 473,15 dan TC-nya 273,15. Hasil dari COP-nya itu didapatkan sebesar 2,67575, dan karena dia sama-sama Kelvin, jadi COP itu tidak punya dimensi. Lalu untuk menghitung QH maksimum yang mungkin dengan kerja sebelumnya, jadi ini tuh hasil yang rumus COP tadi itu yang di atas. Ini bisa kita balik-balik untuk mencari QH-nya. Jadi berarti QH sama dengan W dikali COP, dan dapat menjadi hasilnya 1577,7 kJ per kilogram steam. Nah, maka panas maksimumnya itu mungkin pada 200 Celcius
sebesar 1577,7 kilojoule per kilogram steam, dan saat penemu mengklaim 2000 kilojoule per kilogram steam, maka selisihnya sebesar 422,3 kilojoule per kilogram steam, dan itu sangat besar. Maka proses ini itu tidak mungkin karena kerja maksimumnya hanya bisa mencapai 666,9 kJ per kilogram steam, serta hanya dapat memompa 1577,7 kJ per kilogram panas ke 200 Celcius. Nah, klaim tersebut juga melanggar atau tidak memenuhi hukum kedua termodinamika. Selanjutnya, yang terakhir adalah example 59, di mana pada soalnya dua tipe dasar heat exchanger steady flow dialirkan oleh pola aliran, yaitu co-current dan counter current. Tentukan lost work atau kerja yang hilang untuk kedua kasus tersebut dengan spesifikasi TH1 400 Kelvin, TH2 300 Kelvin, TC1 300 Kelvin, dan NH atau mol di hot stream sebesar 1 mol per second. H menunjukkan kalau dia adalah hot stream, dan C menunjukkan kalau dia adalah cold stream. Lalu beda temperatur minimum antara streamnya adalah 10 Kelvin, serta gas ideal yang digunakan yaitu CIGP atau 7/2 R, dan suhu atau temperatur di sekelilingnya T sigma sama dengan 300 Kelvin. Kita bisa lihat di gambarnya ini. Case 1 ada yang bagian yang co-current, kalau dia dari TH1 menuju titik ini tuh TH2 sebesar 350 K dari 400 K Kelvin, dan TC1 menuju titik yang sini sebesar 300 sampai 340, berarti ini naik dan ini yang turun. Begitu juga dengan yang counter current atau yang di case kedua, sama juga TH1 ke TH2 dan TC, tapi di sini TC2 menuju ke TC1, di mana penurunan dari TC yang kondisi kedua ke kondisi pertama. Lalu kita bisa menentukan temperatur keluar cold stream dan dari neraca energi yang steady state, yaitu dengan diketahui W dan Q-nya sama dengan 0. Maka rumusnya menjadi NH dikali delta HIG di komponen H plus NC delta HIG di komponen C sama dengan 0. Nah, dengan CP yang konstan, maka rumusnya bisa kita turunkan menjadi NH CIGP TH2 min TH1 plus NC CIGP TC2 min TC1 sama dengan 0. Dan ini kita buat sebagai persamaan yang pertama atau persamaan 1. Kita sederhanaan karena CP itu sama di kedua stream menjadi NH dikali TH2 min TH1 plus NC dikali TC2 min TC1 sama dengan 0. Nah, dari kita analisis yang case pertama, yaitu co-current flow, temperatur cold streamnya di outlet, temperatur cold stream outletnya diketahui beda temperaturnya itu sebesar 10 Kelvin. Pada outlet TH2 min TC2 itu 10 Kelvin, dan ini kebetulan pas banget di minimalnya, dimana minimal beda temperatur itu minimum 10 K, dan ini sangat di pas-pasan. Dan TC2 sama dengan bisa kita bolak-balik TH2 min 10 Kelvin menjadi 340 Kelvin. Untuk menentukan NC per NH, kita bisa lihat dari persamaan yang pertama yang sebelumnya tadi, dan kita buat di kedua sisi bisa kita bagi dengan NH, didapat NH-nya jadi 1 dan NC-nya menjadi NC per NH. Lalu kita masukkan nilainya, substitusi nilai, didapatkan hasil NC per NH-nya sebesar 1,25. Dan kita lihat di case yang kedua atau counter current flow, diketahui kalau temperatur cold stream outletnya beda temperatur tadi 10 Kelvin. Pada hot stream outlet TH2 min TC1 350 min 300 menjadi 50 Kelvin, dan ini yang memenuhi temperatur minimum 10 K dan ini 50 Kelvin. Maka dia lebih dari 10 K dan ini menjadi temperatur yang lebih baik dibanding sebelumnya. Pada cold stream outlet TH1 min TC2 itu sebesar 10 Kelvin.
kita cari TC2 dengan membalikkan ini, hasilnya jadi 390 Kelvin. Untuk menentukan NC per NH sama seperti tadi, kita dapat rumusnya ini sama seperti rumus yang tadi, menggunakan persamaan 1. Didapat hasilnya 0,556 yang tidak ada dimensinya. Nah, untuk menghitung persamaan perubahan entropi total, kita bisa menggunakan rumus delta SIG N dot Fs sama dengan NH delta SIG di komponen H dan NC delta SIG di komponen C. Karena untuk gas ideal dengan tekanan konstan, menjadikan rumusnya menjadi, karena dia konstan di tekanan konstan, maka SIG-nya itu bisa kita buat menjadi CIGP ln T2 per T1, sehingga persamaannya menjadi seperti ini, yaitu NH CIGP ln TH2 per TH1 plus NC CIGP ln TC2 per TC1. Jadi kita buat ini adalah sebagai persamaan kedua. Lalu untuk menghitung loss work-nya, digunakan persamaan di mana Q sama dengan 0, yaitu kerja loss atau work loss work, T sigma H delta S IG N dot Fs. Dan ini kita buat sebagai persamaan ketiga. Nah, nilai T sigma tadi kan 300 Kelvin. Kita bisa masukin nilai CIGP juga, menjadi tadi R-nya 8,314 menjadi 29,099 Joule per mol Kelvin. Lalu kita hitung dari persamaan case yang pertama, yaitu co-current. Perubahan entropi total gunakan persamaan 2. Jadi yang persamaan 2 tadi kita masukkan ke nilainya. Dan ini untuk di sini kan tadi NC, kalau misalnya kita bagikan dengan NH-nya habis, tapi di sini dibagi NH dan nggak akan mungkin karena perbedaan satuan juga, maka kita bolak-balik NC itu mencari NC itu bisa dicari dengan NC per NH dikali NH. Maka untuk tidak menghilangkan satuan juga, maka kita masukkan nilainya langsung semua. Tadi ini NC dan NC per NH pada case pertama, yaitu co-current, dimasukkan 1,25 dan kita hadapan hasil 0,657 Joule per Kelvin second. Maka loss work-nya bisa kita masukkan hasil yang ini tadi, delta SIG N Fs dikalikan dengan temperatur sekeliling atau T sigma, yaitu 300 Kelvin. Karena Kelvinnya bisa dicoret, hasil loss work-nya sebesar 197,1 Joule per second. Nah, nilai yang di buku itu 200,1 Joule per second. Mungkin perbedaan ini dikarenakan hasil pembulatan, makanya hasilnya jadi beda yang saya hitung dan yang di buku. Lalu untuk perhitungan yang case kedua, yaitu counter current, perubahan entropi totalnya gunakan persamaan yang kedua sama yang seperti tadi. Bedanya NC per NH kita pakai yang di case kedua counter current, yaitu 0,556, dan dapatkan hasil delta SIGN Fs-nya atau perubahan entropi total sebesar 0,357 Joule per Kelvin second. Kita kalikan dengan suhu temperatur sekeliling atau T sigma untuk mencari loss work-nya, dapatkan hasilnya 107,1 Joule per second. Nah, hasil yang di buku itu adalah 106,7 Joule per second. Sekali lagi, perbedaan ini tuh hasil yang beda ini mungkin karena perbedaan kecil hasil dari pembulatan yang telah saya hitung. Dan kita lihat dari buku itu kenapa counter current itu lebih baik. Ada beberapa sertifikasi, seperti yang pertama yaitu yang beda temperatur lebih seragam sepanjang heat exchanger. Yang kedua, irreversibilitas lebih kecil karena driving force-nya atau delta T itu lebih optimal, serta yang terakhir adalah efisiensi termodinamika yang lebih tinggi. Nah, counter current loss work di counter current atau yang di case kedua itu hasilnya 107,1 kerja, di mana efisiensinya itu lebih tinggi dibanding co-current atau case pertama di loss work-nya sebesar 197,1, di mana itu 46% lebih boros energi. Dan sekian dari penjelasan example 52, 55, 57, 58, dan 59 matkul termodinamika 1 teknik kimia. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.